Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Semarang mengecam aksi pembakaran bendera PDIP yang dilakukan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam di Jakarta. Kami akan mengajak Anda mengunjungi sebuah masjid yang menarik perhatian warga karena bentuknya mirip dengan kapal di Kota Semarang. Kirap budaya dan mengarak bendera merah putih sepanjang 165 meter di lereng Gunung Merapi, Desa Sukabumi, Kabupaten Boyolali. Kirap budaya di lereng Gunung Merapi, Desa Sukabumi, Kabupaten Boyolali digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Selain kesenian tradisional dan hasil bumi, turut dikirap bendera merah putih ratusan meter yang diikuti ribuan warga. Ratusan siswa sekolah dilibatkan untuk membawa dan mengarak bendera merah putih sepanjang 165 meter dengan lebar 1,5 meter dalam karnival budaya memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Acara digelar di lereng Gunung Merapi, Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Kirap juga dilaksanakan dalam rangka haul salah satu ulama penyebar agama Islam di lereng Gunung Merapi, yakni Syed Soleh Yasin Akbar bin Yahya. Kirap menempuh jarak sekitar 3 km. Selain bendera, berbagai kesenian religi ditampilkan seperti tari rodat, solawatan, serta hasil bumi yang digendong ibu-ibu. Warga pun begitu antusias mengikuti kirap ini. Gimana rasanya nanti bisa ikut ini? Senang nggak? Senang. Senangnya gimana? Terus senang banget bisa tahu. Oh ya. Bisa ngumpul sama teman-teman. Termasuk ada bendera panjangnya 165, itu menggambarkan seorang muslim Torekoh amalan kalimat Tauhid 165, dan bendera tiang 17 sebanyak 17 menggambarkan hari ulang tahun RI yang ke-7. Kirap budaya ini diharapkan bisa memupuk rasa persatuan, kesatuan, dan persaudaraan antar warga di lereng Gunung Merapi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Keraton Kasunanan Surakarta menggelar jamasan kelabu makam Raja keempat Mataram, Sri Susuhunan Amangkurat Agung di Desa Tegalwangi, Kabupaten Tegal. Ritual jamasan dihadiri para kerabat Keraton Surakarta serta abdi dalam. Prosesi jamasan diawali dengan kirap para kerabat keraton Kasunanan Surakarta, diiringi abdi dalam serta prajurit keraton, dimulai dari depan balai desa Pesarean menuju komplek makam Tegal Arum di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dalam kirap ini turut dibawa kelambu atau langse makam yang baru. Kelambu kemudian dibawa ke dalam ruangan makam oleh para keturunan langsung Raja Amangkurat Agung. Setelah pembacaan tahlil yang diikuti seluruh kerabat keraton, kelambu makam yang lama diganti dengan kelambu baru. Ritual jamasan kelambu ini rutin dilakukan Keraton Kasunanan Surakarta 1 tahun sekali setiap bulan Suro. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Raja keempat Mataram yang berkuasa dari tahun 1646 hingga 1677. Bahwa spirit semangat bahwa agar dinasti Mataram sebagai pusat daripada sumering budaya Jawi yang berkaitan dengan tata cara adat tradisi budaya menjadikan sesuatu yang bisa disuri teladani oleh generasi muda berikutnya. Sri Susuhunan Amangkurat Agung atau Amangkurat I lahir pada 1618 atau 1619.
adalah putra Raja Mataram Sultan Agung dari istrinya yang bergelar Ratu Wetan. Dalam sejarah, diriwayatkan Amangkurat I jatuh sakit dan meninggal di daerah Aji Barang, Banyumas tanggal 10 Juli 1677 saat terjadi pemberontakan Turnojoyo di Keraton Pleret. Raja Mataram keempat kemudian dimakamkan di dekat makam gurunya di sebuah desa di Tegal yang tanahnya berbau harum. Sehingga sekarang komplek makam Sri Susunan Amangkurat Agung diberi nama Makam Tegal Arum. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Nah, ada info menarik nih bagi penggemar wisata sejarah karena tidak hanya keindahan panorama alam, Goa Kreo di Desa Kandri, Kota Semarang memiliki warisan sejarah yang perlu dilestarikan. Selama perjalanan menuju Goa Kreo, pengunjung disambut ratusan kera, tapi jangan takut karena mereka ternyata jinak. Ya, kita sudah berada di gerbang utama Goa Kreo. Kita akan menyusuri perjalanan sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk masuk menuju Goa Kreo. Goa Kreo merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Desa Kandri, Kota Semarang. Menurut sejarahnya, Goa Kreo pada zaman Wali Songo dikenal sebagai petilasan Sunan Kalijaga. Untuk mengetahui seperti apa cerita yang ada di Goa Kreo, ikuti perjalanan saya menuju Goa Kreo. Goa Kreo menjadi alternatif lokasi berlibur warga saat akhir pekan. Selama perjalanan menuju Goa Kreo, pengunjung disambut ratusan kera ekor panjang. Bahkan, guna menyambut tamu, pengelola wisata Goa Kreo menyiapkan atraksi panjat pinang kera. Wah, lucu ya. Meskipun hewan liar, kera ekor panjang ini tidak pernah berbuat nakal. Primata jinak ini tidak akan menyerang ataupun melukai manusia. Untuk menuju Goa Kreo, Anda harus menuruni ratusan anak tangga. Jadi pastikan kondisi Anda harus benar-benar sehat ya. Begitu tiba di jembatan, biasanya menjadi lokasi favorit swafoto. Tidak jauh dari jembatan, kita akhirnya menemui mulut Goa Kreo. Dalam sejarah Wali Songo, goa yang memiliki kedalaman 25 meter serta tinggi 2,5 meter ini dipercaya sebagai petilasan Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati untuk membangun Masjid Agung Demak. Iya pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan persis mulut Goa Kreo dan di sebelah saya sudah bersama Bapak Danu Kasno selaku pengelola wisata Goa Kreo. Pak Danu ini akan bercerita sekilas tentang Goa Kreo. Ya Pak, saya pengen tahu nih Pak, kenapa dinamakan Goa Kreo sih Pak? Nah, Goa Kreo ini petilasan dari Sunan Kalijogo. Pada waktu membawa kayu jati menuju ke Demak, beliau ini mampir di sebuah gua ini ya. Sebuah gua ini beliau melakukan ritual semedi dan semedi minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa bahwa kayu ini supaya bisa dibawa sampai ke Demak karena kayu ini nyangkut. Ya, kemudian kedatangan 4 ekor kera. Nah, 4 ekor kera ini ingin membantu Sunan Kalijogo membawa kayu jati menuju ke Demak, namun tidak diperbolehkan. Kemudian, nah, makanya di sini ditulis ya, itu ada mangreho, itu artinya menjaga. Nah, jadi kera-kera tersebut disuruh menjaga gua ini dan sungai yang ditinggal kayunya itu. Oke. Gitu. Jadi nama Kreo itu dari asal kata Mangreho itu ya Pak? Ya. Karena cerita ini turun-temurun akhirnya menjadi Goa Kreo. Oh gitu, oke. Tadi Bapak sempat menyebutkan ada 4 kera ya? Iya. Apakah ada hubungannya dengan kera-kera yang tadi sepanjang jalan kita dari atas tadi, dari pintu masuk sampai ke mulut gua ini ada banyak kera? Apa ada kaitannya dengan itu juga Pak? Kera-kera itu? Ada, wong itu ya istilahnya turun-temurun ya. Jadi yang dulunya mungkin kakeknya, buyutnya. Nah, dan di sana di atas itu ada kera merah, putih, kuning, dan hitam. Kera itu yang konon ceritanya dalam legenda itu memang ingin membantu Sunan Kalijogo itu membawa kayu. Oke, baik. Dan sementara ini Goa Kreo ini hanya dijadikan tempat wisata aja atau kadang ada juga warga setempat mungkin yang melakukan ritual di sini atau gimana Pak biasanya Pak? Ya, di samping buat wisata, setiap setahun sekali khususnya warga Talun Kacang, warga Kandri ini melakukan ritual selamatan. Nah,
Ini karena ada kaitannya juga dengan sejarah atau tema yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Itu ya, ada yang namanya nyadran, terus ada yang namanya sesaji rewondo. Sesaji rewondo ini memang dilakukan setahun sekali, pas hari raya Idul Fitri yang ketiga, hari yang ketiga. Dan apapun kalau ada biaya dari pemerintah, ada subsidinya, itu dilaksanakan hari ke-7. Mayoritas pengunjung mendatangi Goa Kreo untuk liburan, menikmati keindahan panorama alam sekaligus melestarikan warisan sejarah Goa Kreo. Pengunjung tidak hanya warga lokal, melainkan pendatang dari luar Semarang. Pak Sanwar, Pak Sanwar dari mana? Kembang Arum, Ranggen Demak. Oke, Pak Sanwar udah sering ke Goa Kreo atau baru pertama kali? Saya sudah sering sekali sejak 2001. Kenapa Bapak tertarik bolak-balik ke Goa Kreo ini, Pak? Ya, sekarang kan udah semakin bagus. Ya, sarana untuk hiburan. Dengan Mas siapa? Mas Galen. Mas Galen dari mana? Saya asli sini, Gunung Pati. Kelarang agak ke sana sih, Pak. Udah sering ke Goa Kreo atau baru pertama kali? Baru 2 kali ini sih. Berarti udah pernah juga ke sini? Iya, Sini pernah. Mas siapa Pak sekarang? Sini dulu sama temen. Kalau sekarang? Kalau sekarang sama istri, sama anak. Oh, lagi liburan ya? Liburan. Kenapa tertarik pengen datang lagi ke Goa Kreo ini, Pak? Ya ngisi luang waktu sih, Pak. Kan libur, sama-sama libur. Daripada di rumah ngajak anak jalan-jalan lah. Masuk-masuk ke gua tuh jarang. Jadi ya bagus. Lumayan lah. Selain pemandangan indah serta udara sejuk, pengunjung juga bisa menikmati hamparan Danau Waduk Jatibarang yang mengelilingi Goa Kreo. Waduk dengan luas genangan 189 hektar serta luas tangkapan 54 km persegi ini berfungsi sebagai penampung air pengendali banjir, budidaya ikan, hingga destinasi wisata. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari kota Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.